Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan fikih siasah pada pertemuan kelima ini membahas tentang pengaturan ekonomi negara dan hubungan antar negara. Baik, ini melanjutkan perbincangan tentang seperti apa fikih siasah memberikan aturan-aturan tentang ekonomi bagi negara dan juga warga negara, sekaligus bagaimana menjalin hubungan antar negara. Tentu saja ini semuanya didasarkan kepada pemahaman para ulama terhadap nas Al-Quran dan Sunnah, sekaligus juga mengambil dari beberapa sumber yang lain yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini disebut dengan fikih siasah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pada prinsipnya negara itu bisa eksis kalau ada agama dilaksanakan di dalamnya. Dan sebaliknya, agama bisa akan tumbuh kembang dengan baik kalau ditopang oleh negara. Nah, maka dalam pandangan ini, negara keberadaannya dan eksistensinya mendapatkan pengakuan agama. Dengan catatan, ia menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat secara lebih merata. Maka dalam kaidah fikih, penetapan kebijakan pemimpin itu mesti semuanya harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat. Dalam perspektif fikih siasah, maka mendirikan negara itu punya tujuan. Ini adalah wasilah untuk menata kehidupan masyarakat secara syar'i maupun akli dan dilakukan secara harmonis. Oleh karenanya maka dengan perspektif seperti ini mendirikan negara hukumnya menjadi fardu kifayah. Tentu kita akan lihat terlebih dahulu prinsip dasar bagaimana Rasulullah SAW memimpin. Pertama, ada catatan penting tentang kesesuaian antara perbuatan dan ucapan Rasulullah. Beliau tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali beliaulah orang pertama yang melakukannya. Kemudian kepemimpinan Rasulullah juga ditandai dengan komitmen yang kuat kepada kelompok yang dhaif, lemah, dan mustad'afin, yang dilemahkan atau tertindas. Rasulullah tidak hanya menghimbau untuk melakukan itu, tetapi juga mencontohkan bagaimana beliau memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan hal ini. Terutama ini terwujud ketika beliau memimpin Madinah. Kemudian hal prinsip penting kepemimpinan Rasulullah adalah bahwa pemimpin adalah pengayom, sekaligus juga pelayan bagi mereka yang dipimpin. Dalam konsep Nabi, maka pemimpin adalah khadimul ummah dan bukan sayyidul ummah. Nah, maka bisa dirumuskan kalau begitu, hubungan penguasa dan rakyat, konsepnya di dalam fikih siasah. Maka pertama, ada penjelasan penting bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan, mewujudkan manfaat, menghilangkan bahaya atau madar. Penegasan kembali oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan manzilatul imam 'ala ar-ra'iyah manzilatul wali minal yatim. Maka kedudukan pemerintah bagi rakyatnya itu seperti kedudukan wali bagi anak yatim. Tidak boleh membentak, tidak boleh menindas, tapi harus melindungi, harus bisa mengembangkan, dan seterusnya. Para fuqaha fikih siasah memandang bahwa kekuasaan politik pemerintahan itu adalah amanah. Sekaligus ini juga sebagian dari ijarah dan juga dari wakalah, mewakili rakyat secara keseluruhan.
Konsep ini tentu didasarkan kepada satu tujuan syara atau maqasidus syariah, di mana terkait dengan kehidupan manusia, maka syariat itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Tujuannya adalah untuk hifdzuddin, agama, hifdzun nafas, jiwa, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan sekaligus juga hifdzul mal, menjaga harta. Maka semua hal yang mengandung tujuan pemeliharaan terhadap 5 hal ini disebut dengan maslahah. Baik yang sifatnya mu'tabarah, baik yang sifatnya mulghah, ataupun yang mursalah. Mu'tabarah berarti didukung langsung oleh nas, mulghah ditolak langsung oleh nas, sementara mursalah adalah yang tidak didukung maupun ditolak langsung oleh nas. Dan ini kemudian bisa menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum tertentu. Dengan catatan bahwa maslahah mursalah harus berupa maslahah yang hakiki, bukan imajinatif, tapi real. Sifatnya umum, tidak khusus, apalagi hanya untuk pribadi-pribadi tertentu. Dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah didasarkan pada nas atau ijma. Bicara tentang hubungan penguasa dengan rakyat, soal maslahah ini akan lebih banyak menjadi titik tekannya dalam penerapan pelaksanaannya. Imam An-Nadwi menyebut yang ini dukungan terhadap prinsip musyawarah, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya musyawarah itu di dalamnya mengandung pengertian, memperhatikan kemaslahatan. Kemudian ada komitmen untuk sampai kepada sesuatu yang paling bermanfaat dan paling maslahat bagi rakyat. Maka musyawarah mengumpulkan hal yang semacam ini. Ini menjadi konsep dasar hubungan penguasa dan rakyat di dalam fikih siasa. Kemudian ada penjelasan dan penekanan penting terkait soal-soal kenegaraan, yaitu hifdzul ummah. Hifdzul ummah pada dasarnya adalah saling menjaga kelangsungan hidup sesama manusia. Dan oleh karenanya prinsip dasarnya haram hukumnya membunuh manusia, menyakiti manusia yang lain tanpa ada penyebab yang bisa dibenarkan. Ummah ini memiliki arti gerak yang dinamis. Ada waktu, ada jalan yang jelas, ada gaya dan cara hidup untuk mencapai pada satu arah dan membutuhkan waktu untuk mencapainya. Maka bicara tentang umat yang banyak orang ini, tidak ada yang sifatnya statis. Ada perubahan di dalamnya. Maka hifdzul ummah menjadi prinsip penting penguasa terhadap rakyatnya, karena ini menjadi solusi permasalahan sosial. Bagaimana menggunakan hukum, bagaimana menggunakan nilai-nilai moral, dan seterusnya untuk menjadikan manusia menjalani kehidupannya itu dengan aman, dengan tentram, dengan damai. Dan ini menjadi sesuatu yang dijaga oleh siapapun yang memerintah, menjadi pemerintahnya. Maka kalau kemudian terjadi perbedaan di kalangan ummah, hendaknya kemudian disikapi dengan kedewasaan diri, bahwa memang ada perbedaan yang terjadi. Setiap ummah adalah makhluk Allah yang hidup bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Maka ini prinsip dasar penting pemerintah dalam soal-soal kenegaraan, dalam soal-soal kebangsaan, dan soal-soal kerakyatan. Nah, maka di dalamnya bicara soal siasah ada namanya bagian siasah maliyah atau politik yang berkenaan dengan soal kehartaan, kebendaan, dan seterusnya. Pada dasarnya, siasah maliyah diberikan untuk mewujudkan kemaslahatan kepada rakyat terkait dengan harta benda. Tentu di semua mata rantai, produksi, distribusi, dan konsumsi. Siasah maliyah adalah sebuah pengaturan yang orientasinya kemaslahatan rakyat. Membicarakan kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan banyak kepentingan kelompok. Dan supaya menjaga kesenjangan ekonomi antar rakyat tidak semakin melebar.
Maka ini bagian dari siasah maliyah. Bicara tentang siasah maliyah, ada 3 landasan keadilan sosial. Yang pertama, memiliki kebebasan rohani yang mutlak. Setiap manusia. Dan setiap manusia memiliki tanggung jawab sosial. Setiap manusia, antar sesama manusia, mereka memiliki persamaan yang betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi landasan keadilan sosial. Maka bicara keadilan sosial, di dalamnya mengandung 3 hal penting ini. Pada dasarnya, harta itu di dalam fikih siasat disebutkan, pertama prinsipnya adalah hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh hanya dimiliki oleh sekelompok atau seorang golongan di kalangan rakyat yang ada. Tidak boleh kemudian hanya menjadi monopoli sebagian orang. Dan prinsip dasarnya harta itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan semua manusia. Tidak terbatas agama apapun, tidak terbatas suku apapun, dan seterusnya. Di dalam Islam juga dikenal hak milik seseorang. Dan ada penetapannya, orang boleh memiliki harta sesuatu. Tetapi kemudian Islam mengatur, ada beberapa rambu-rambu penting. Bagaimana hak milik itu bisa pindah. Bagaimana hak milik bisa menetap pada seseorang. Bagaimana kemudian hak milik dilindungi dari kejahatan, pencurian, perampokan, perampasan, dan beberapa hal yang merugikan. Ini bicara soal hak milik, maka di dalam Islam pun juga ada hak milik secara perseorangan. Nah tentu oleh karena itu maka di dalam Islam meskipun lebih banyak yang sifatnya umum, tetapi kemudian bukan berarti hak milik ditiadakan. Nah, bicara soal tanggung jawab sosial, di dalam diri manusia itu sebetulnya ada tanggung jawab sosial. Pertama pada dirinya sendiri. Punya tanggung jawab, menahan keinginan yang tidak baik. Tanggung jawab membersihkan dirinya sendiri. Tanggung jawab berjalan pada jalan yang lurus, mustaqim dan saleh. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Maka menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Menjaga keluarga dari hal-hal yang madarat. Dan seterusnya. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Dan membangun sebuah masyarakat bahkan kemudian negara. Tanggung jawab berikutnya adalah individu terhadap masyarakat. Dan juga sebaliknya. Prinsip dasarnya, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri, saling memelihara keselamatan, saling menjaga warga yang lemah, dan seterusnya. Maka ini bagian dari tanggung jawab sosial. Bicara kehartaan di dalam fikih sosial, di dalamnya ada tanggung jawab sosial. Secara umum, bicara soal politik keuangan. Politik keuangan itu adalah pengaturan negara. Mengatur soal sumber-sumber pemasukan, mengatur soal pendayagunaan keuangan, dan semua ini digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum, tidak mengorbankan kepentingan individu ataupun kepentingan tertentu. Maka bicara soal politik keuangan dalam Islam itu, satu tentu harus memperhatikan dan menjaga prinsip keadilan. Di dalamnya ada asas persamaan untuk memperoleh pemasukan negara yang sah. Sebaliknya, untuk membagikan sumber keuangan negara, maka yang diperhatikan adalah kemaslahatan negara. Mengukur segi kepentingan-kepentingannya, juga kemaslahatan bagi banyak orang di dalam negara itu. Nah tentu dengan demikian, keuangan negara ini ya bagian dari kumpulan unit penyelenggaraan keuangan negara. Di dalamnya bisa bicara tentang bagaimana teknis yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara. Sekaligus di dalamnya juga ada hukum tentang keuangan negara. Bagaimana mengambil, bagaimana menyebarkan, mendayagunakan, dan seterusnya. Di dalamnya ada hukum yang mengatur itu. Pendapatan dan belanja negara. Bicara soal pendapatan negara, maka di dalam fikih
secara garis besar ada dua macam. Ada yang dasar hukumnya bahkan muncul di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada juga yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para sahabat, berdasarkan kebijakan pemerintah. Tentu semua ini yang tidak bertentangan langsung dengan sumber-sumber hukum Islam. Kemudian belanja negara, prinsip dasarnya adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di dalam istilah khazanah fikih siyasah, maka kas negara itu disebut dengan baitul mal, yang di dalamnya mengatur soal pendapatan dan pengeluaran negara. Yang di Indonesia itu dikelola oleh kantor perbendaharaan negara, ada Kementerian Keuangan, dan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Bicara tentang sumber pendapatan negara, di dalam fikih siyasah, maka ada beberapa sumber yang disebutkan. Pertama, kemudian namanya zakat, yang ini dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Ada syarat-syarat tertentu, ada harta tertentu yang diambil dengan zakat, dan ini masuk ke sumber pendapatan negara, ke baitul mal. Meskipun di beberapa tempat tertentu bisa disampaikan langsung oleh yang bersangkutan. Kemudian ghanimah atau rampasan perang. Ketika terjadi perang, maka kemudian ada harta yang tersisa dari perang itu yang disebut dengan rampasan perang. Dan ini kemudian masuk ke pendapatan negara. Meskipun nanti juga melibatkan beberapa mereka yang terlibat di dalam perang. Kemudian fai', harta yang diperoleh tanpa ada perang. Hampir seperti penyerahan dalam situasi damai dari mereka yang tidak beragama Islam. Kemudian ada namanya jizyah atau pajak jiwa, perorangan yang dihitung per jiwa manusia. Kemudian ada lagi namanya kharaj, ada pajak tanah. Seluas mana tanah dimiliki, maka kemudian ada pajaknya yang diberikan. Sumber pendapatan negara yang lain namanya harta temuan, yang nanti 1/5-nya kemudian masuk ke baitul mal atau pendapatan negara. Bahkan kemudian pendapatan negara yang lain adalah harta warisan bagi mereka yang tidak memiliki ahli waris. Maka menjadi bagian dari pengelolaan negara, digunakan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat secara umum. Fikih siyasah mengatur yang sedemikian ini. Semua orang memiliki andil di dalam pendapatan negara. Semua orang memiliki peran, agama apapun, suku apapun, di dalam pendapatan negara. Bagaimana keuangan negara kemudian didayagunakan? Maka semua sumber keuangan yang masuk itu pada hakikatnya adalah milik dan hak dari rakyat. Pemimpin, pemerintah, penguasa tidak boleh menggunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi digunakan untuk kepentingan umum dan masyarakat banyak. Dalam fikih siyasah, memungut sumber keuangan dari orang-orang yang memiliki harta dan penyalurannya kemudian ini menjadi urusannya pemerintah, urusannya penguasa, tentu dengan catatan bahwa untuk kepentingan umum. Maka kemudian tidak bisa mereka yang tidak memiliki wewenang untuk itu mengambil begitu saja. Bahkan sampai semua sumber mulai dari yang namanya zakat, pajak, dan seterusnya itu. Bisa dilihat bahwa cara pemungutan sumber keuangan negara itu pertama, pemilik harta memiliki kepercayaan untuk mengeluarkan zakatnya. Sekaligus juga mengalokasikan pada pos yang telah ditetapkan. Walaupun ini terbatas. Kemudian yang kedua, pemungutan sekaligus penyalurannya menjadi wewenangnya penguasa atau pemerintah. Hal yang lain bicara soal siyasah maliyah ada namanya wakaf. Yang ini bagian dari mengekalkan benda atau manfaat tertentu untuk kepentingan agama atau umum dengan syarat-syarat tertentu. Prinsip-prinsip wakaf. Wakaf itu tindakan manusia yang niatnya beribadah. Benda wakaf kekal, meskipun diambil manfaatnya terus-menerus. Pemanfaatannya adalah untuk hal-hal yang bersifat kebaikan dan kemaslahatan umum. Nah, terkait soal pajak tadi.
maka pajak itu punya syarat-syarat. Yang pertama harus adil dan sama. Kedua, memiliki sifat ekonomis, bisa dikembangkan. Kemudian sistematis, ada sistemnya yang mengatur secara jelas, tidak awut-awutan. Kemudian memperhatikan kepentingan masing-masing individu. Sama seperti kemudian zakat, kondisi individu mempengaruhi berapa yang harus dibayarkan. Beranjak kemudian, setelah bicara soal siasah maliyah atau kehartaan, yang terkait dengan yang lain soal siasah adalah siasah dauliyah, atau bagaimana kemudian politik kebangsaan, politik antar negara, hubungan antar negara yang berbeda. Kita bisa tahu bagaimana masa sebelum Islam datang, hubungan antar negara sering ditandai dengan peperangan. Peperangan bahkan menjadi dasar hubungan mereka. Siapa yang menang, maka dia akan melindungi, akan mendapatkan sesuatu dari yang dikalahkan. Tapi siapa yang kalah, dia akan dilindungi oleh yang memenangkannya, sekaligus juga membayar upeti, membayar beberapa hal penting untuk perlindungan dirinya. Nah, bagaimana pada masa Islam? Islam ketika muncul menjadi sebuah kekuasaan politik dan negara, ternyata bersentuhan dengan banyak budaya. Ada budaya Afrika, ada budaya Romawi Timur di Damaskus, ada budaya Persia, ada Mesir, Andalusia, Cordoba, Baghdad, dan seterusnya. Yang ternyata di dalam komunikasi itu tidak hanya dengan mereka yang beragama Islam, tapi juga dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani pada masa itu, dan bahkan juga orang-orang Yahudi. Bicara soal bagaimana hubungan antar negara di dalam fikih siasah, ada dasar-dasar penting yang perlu diingat. Karena memang kalau bicara soal hubungan antar negara itu, hampir aturan rincinya tidak diatur langsung di dalam nas. Tetapi prinsip dasarnya ini diatur secara kuat. Pertama, bahwa ada prinsip dasar soal kesatuan ummah, ukhuwah. Di dalam penjelasannya, semua meskipun berbeda bangsa, berbeda tanah air, semua ini adalah sama-sama makhluknya Allah. Ada kesatuan umat yang nanti bisa dibagi menjadi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, bahkan juga ada ukhuwah basyariyah. Kemudian prinsip dasar penting adalah keadilan. Hidup damai, berdampingan, dan seterusnya harus ada dasar keadilan. Perang itu biasanya terjadi kalau ada salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil. Maka Islam mewajibkan penegakan keadilan, mulai dari diri sendiri, keluarganya, masyarakat kecilnya, dan bahkan juga pada musuh sekalipun. Prinsip dasar berikutnya adalah persamaan, al-musawah. Manusia itu punya hak yang sama, mewujudkan keadilan. Manusia memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Maka kemudian antar manusia, antar bangsa, ini ada persamaan di dalamnya. Sama-sama manusia. Prinsip dasar yang lain adalah kehormatan manusia. Ada karamah insaniyah. Maka antar manusia harus saling menghormati. Antar bangsa harus saling menghormati. Antar negara adalah harus saling menghormati. Tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh saling menjatuhkan kehormatannya, mengolok-olok, mencela, dan seterusnya. Karena pada hakikatnya ini seperti mencela dirinya sendiri. Menghormati bangsa lain adalah menghormati dirinya sendiri. Sebaliknya, merendahkan kehormatan bangsa lain sama seperti merendahkan kehormatan dirinya sendiri. Prinsip dasar penting di siasah dauliyah adalah tasamu, toleransi. Toleransi bukan berarti menyerah dengan keadaan. Toleransi sebetulnya adalah tidak memberi peluang kepada kejahatan. Memberi peluang kepada orang untuk kebaikan, tapi sekaligus juga menghindarkan kejahatan yang terjadi. Menolak kejahatan dengan perilaku yang baik dan menimbulkan persahabatan. Maka ini adalah tasamuh.
Yang lainnya adalah kerjasama kemanusiaan. Dasar penting hubungan antar negara, karena memiliki sifat saling ketergantungan, maka tentu kerjasama yang baik untuk kebaikan bersama, bukan untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan. Dasar penting berikutnya di siasat dauliyah adalah al-hurriyah, kemerdekaan dan kebebasan. Antar bangsa dan antar negara, hubungan yang ada dilandasi dengan kemerdekaan, bukan penjajahan. Kebebasan berpikir, beragama, berpendapat, menuntut ilmu, memiliki harta benda, dan seterusnya menjadi hal penting hubungan antar negara, hubungan antar bangsa. Dasar siasah dauliyah yang lain adalah al-akhlak al-karimah atau moral yang baik. Perilaku yang baik mendasari hubungan antar bangsa, mendasari hubungan antar negara. Budi yang baik yang tercermin dari kasih sayang yang muncul dan dikuatkan. Di dalam sejarah Islam, memang kemudian ada hubungan antar negara yang dulu disebut dengan Darussalam. Dan nanti ada namanya Darul Harb atau Darul Kufar. Darussalam adalah negara yang memberlakukan hukum Islam, atau negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, atau pemerintahannya tidak berlaku hukum Islam, tapi orang Islam bisa menegakkan hukum Islam di negara tersebut, bisa melaksanakan hukum Islam di negara tersebut. Maka ini adalah Darussalam dalam sejarah Muslim. Penduduk Darussalam ada 3 macam. Ada Muslim, ada Dhimmi, kafir Dhimmi atau Dhimmi, yang mendapatkan perlindungan, tidak melakukan perlawanan. Ada Musta'min Mu'ahid, yang ini mereka yang dalam perjanjian dan dalam perlindungan. Dalam sejarah Islam juga dikenal namanya Darul Kufar atau Darul Harb. Negara yang tidak di bawah kekuasaan Islam, negara yang menentang pada pemerintahan Muslim. Nah, penduduk di sana ada 2 macam juga. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, yang merupakan penentang atau harb, al-harbi. Yang ini kemudian menjadi mereka yang bisa dilawan ketika melakukan peperangan dan penjajahan. Secara umum, misi risalah Nabi itu adalah damai, menghindari perang. Bahkan Nabi sering untuk menghindarkan peperangan, menegakkan kedamaian, mengutamakan beberapa jalan yang kadang dianggap merugikan bagi para sahabat. Tapi bagi Nabi, justru peniadaan peperangan menjadi hal yang penting. Rasulullah juga mencontohkan kepada kita semua. Dalam berpolitik, beliau selalu memegangi etika. Tidak memunculkan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian dan aturan yang mengaturnya. Beliau juga tidak ada dendam di antara sesama. Pemaafan beliau sangat luar biasa dalam soal-soal politik. Seperti misalnya, kemudian memelihara, mendidik seseorang yang namanya Muawiyah, anaknya Abu Sufyan, yang notabene sebelumnya adalah musuh. Dan ini semua dilakukan tanpa dendam oleh Rasulullah. Ini adalah misi risalah kenabian. Hubungan antar agama, hubungan antar negara, hubungan antar bangsa. Dalam pola hubungan bernegara tentu pluralitas agama, suku, dan seterusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara. Negara wajib mengayomi semua unsur rakyat untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian. Masing-masing bisa menjalankan ajaran agamanya, tetapi semuanya tunduk kepada aturan pemerintah. Maka di Indonesia kita mengenal namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang ini dilindungi oleh negara. Dalam Islam juga ada penyebutan istilah kafir itu, yang secara bahasa artinya orang yang mengingkari, atau bahkan juga orang yang tertutupi, yang tidak mengetahui. Dalam sejarah dikategorikan menyebut kafir itu pertama namanya mulhid atau ateis. Mereka yang betul-betul mengingkari Tuhan, mengingkari Allah. Kemudian yang kedua namanya musyrik, politeis. Orang yang yakin
keberadaan Tuhan lebih dari satu. Ada banyak Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada ahlul kitab. Ahlul kitab disebut di dalam Al-Quran. Orang yang mengakui keesaan Allah. Tetapi kemudian kerasulan Nabi Muhammad tidak. Tidak juga mengakui Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Karena mereka meyakini kitab sucinya sendiri yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maka ini ahlul kitab. Bicara tentang jihad atau perang. Pada awalnya jihad fisik itu dilarang di dalam Islam. Maka kedamaian menjadi yang utama. Tetapi kemudian 10 tahun berikutnya, turunnya surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40, Allah mengizinkan perang dilakukan. Tujuannya melawan penindasan, melawan penjajahan dari orang-orang kafir dan musyrik yang ada di Mekah itu. Jihad yang demikian ini, yang terpaksa harus dilakukan ini, memiliki aturan yang ketat, larangan yang ketat, wajib ditaati oleh orang-orang Islam. Rasulullah langsung berpesan, misalnya dengan dendam memotong-motong anggota tubuh, di dalam perang berkhianat, di dalam perang menghancurkan pepohonan, di dalam perang membunuh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam perang, anak-anak, perempuan, orang tua, dan seterusnya. Dan ini semua menjadi sesuatu yang dilarang ketika terpaksa jihadnya berupa perang atau fisik itu. Tentu harus ditegaskan, tindakan kekerasan yang dilakukan di situasi damai ini, di situasi bukan perang ini, misalnya pembohoman yang dilakukan oleh sebagian atau oknum umat Islam, yang mereka menyebut atas nama membela Islam, dalam pengertian ini tidak bisa disebut sebagai jihad, karena berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di dalam Islam ada dua macam istilah, jihad dan mujahadah. Jihad itu secara bahasa berpayah-payah melakukan sesuatu mencapai kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka secara umum ini adalah makna jihad. Makna jihad yang khusus akhirnya kemudian ada berperang. Meskipun demikian ada perang terhadap diri sendiri dan juga memerangi musuh yang datang. Yang lainnya lagi adalah mujahadah. Berperang melawan keinginan hawa nafsu, ini bagian dari jihad juga. Melawan korupsi, melawan pencurian, pezinaan, kecenderungan, menghilangkan kecenderungan nafsu untuk tidak berbuat kebaikan. Ini menjadi bagian dari jihad dan mujahadah. Pada dasarnya hubungan negara Islam dengan negara non-Islam itu diperbolehkan. Karena kita selalu membutuhkan orang lain. Dan Rasul juga mencontohkan itu. Tetapi catatannya kalau kita kena diserang dan diperangi, hukumnya wajib mempertahankan diri. Meskipun kita benci untuk melakukan perang itu. Ini yang disebutkan oleh mufassir, penjelasan Al-Baqarah 216. Perang yang merupakan bagian untuk mempertahankan diri dan wilayahnya. Dan prinsip dasarnya Allah tidak pernah melarang orang-orang Islam berbuat baik kepada non-muslim. Dengan catatan tentu tidak boleh melampaui batas. Nabi melakukan hubungan baik bertetangga, bahkan berdagang dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang non-muslim, bahkan dengan kafir dhimmi Nasrani. Hubungan antar negaranya ketika masih ada di Mekah, bahkan nanti dilanjutkan juga di Madinah, hubungan untuk saling memperoleh perlindungan, damai, keamanan atas serangan musuh pernah dilakukan oleh Rasulullah dan utusan Rasulullah. Misalnya dengan Habasyah, yang waktu itu adalah Nasrani. Nah, kalau kemudian tidak bisa menghindarkan lagi, maka kemudian peranglah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan diri. Sebetulnya bicara tentang jihad, ada 3 makna. Jihad itu memerangi musuh yang nyata yang kelihatan itu. Jihad yang berikutnya adalah yang tidak kelihatan, asyaiton, bagian yang tidak kelihatan. Dan berikutnya jihad itu maknanya adalah memerangi hawa nafsu. Nanti lihat di beberapa misalnya surat Al-Ankabut ayat 6, Al-Hujurat ayat 78. Mana jihad muncul di situ. Apa tujuannya?
Jihad yang perang terutama membela diri dari serangan musuh, melindungi kemerdekaan, untuk bisa beragama, melaksanakan agama dengan baik, dan seterusnya. Tentu yang benar dan tidak merugikan orang lain. Dan oleh karenanya maka jihad itu bisa terbagi menjadi am dan khas, bisa menjadi syar'i dan madani, dan seterusnya. Itu bagian dari jihad. Nah, bagaimana adanya gencatan senjata? Kalau lihat Al-Quran, At-Taubah ayat 7, Al-Baqarah 282, maka semua orang Islam wajib mentaati fakta perdamaian, kecuali kalau musuh merusak isi perjanjian itu. Tujuan dari gencatan senjata menghentikan peperangan. Ini dilakukan oleh negeri Darussalam dengan negeri lain saat terjadi peperangan. Tentu ada syarat-syaratnya, ada perjanjiannya, yang nanti bisa gugur karena sebab-sebab tertentu. Nah, akhirnya mengerucut kepada hubungan antar negara itu di dalam fikih siyasah adalah perdamaian. Tentu ada beberapa aturan penting. Pertama, aturan Islam kalau terjadi peperangan, sebetulnya ini dilakukan untuk menjamin supaya rakyat terhindar dari pengkhianatan, penculikan, penyiksaan, pencacatan, perusakan, penjajahan, dan seterusnya. Jadi perang dilakukan untuk ini, bukan untuk sekedar kuasa-kuasaan. Maka kemudian oleh karenanya perang itu tujuannya untuk perdamaian. Itu aturan dasar di dalam Islam. Kalau kemudian nanti hubungan di situasi enak dan damai, ada denda, ada tanggungan, ada hukuman, ada takzir, ada hudud, ada qisas, dan seterusnya, maka ini berlaku untuk semua warga. Mereka yang menundukkan diri di bawah negara, baik yang agama Islam, agamanya kafir, dhimmi, dan seterusnya, harus mengikuti itu. Nah, karena hubungan peraturan perdamaian dalam Islam, maka dalam bergaul di dalam Islam diatur boleh bergaul dengan siapapun. Boleh melakukan perdamaian dengan orang-orang non-muslim dan seterusnya bahkan. Selama tentu tidak melanggar aturan bersamanya. Pada dasarnya Islam tidak melarang orang Islam bergaul dengan orang-orang non-muslim. Memberlakukan konsep persamaan di antara mereka. Memberlakukan hak dan kebebasan yang sama. Tukar-menukar barang. Berbuat baik, berlaku adil, dan seterusnya. Dengan catatan bahwa tentu semua ini tidak terjadi pengkhianatan di dalam peraturan dan perjanjian yang muncul di dalamnya. Ini menjadi dasar penting hubungan antar negara yang memang beberapa ketentuan-ketentuan terinci tidak diatur di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dipahami dan diajarkan oleh para ulama dengan beberapa prinsip-prinsip dasar ini. Tentu antar negara dan situasi yang berkembang hubungan antar negara menjadi penentu penting bagaimana hubungan antar negara dibentuk. Seperti yang misalnya terjadi hari ini. Ada United Nations, ada Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, ada OKI, dan seterusnya dan seterusnya. Ini situasi hubungan antar negara yang hari ini memang betul-betul terjadi. Bagi kita prinsip dasarnya kita mengikuti semua itu. Kita menjalani semua itu, tetapi kemudian ada catatan penting bahwa semua dilakukan untuk kedamaian, semua dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Tidak boleh saling merugikan dan seterusnya. Baik, saya kira itu beberapa materi penting yang saya sampaikan pada perkuliahan kelima fikih siyasah pada minggu ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh semua mahasiswa, semua bisa diberikan oleh Allah kesehatan, tetap belajar, tetap semangat, dan bisa kemudian merujuk kepada beberapa referensi-referensi fikih siyasah atau referensi-referensi tentang politik Islam dan seterusnya yang sudah muncul dalam beberapa referensi dan buku berbahasa apapun. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.